Video pembelajaran daring untuk pelaksanaan per-teaching Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Feby Deraviangga dengan NIM 21014170019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya sedang melaksanakan per-teaching. Pembelajaran ini pada kelas 11 SMA Negeri 10 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian sehat semua dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teks prosedur, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan disiplin dan jujur. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan penuh tanggung jawab. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menelaah struktur teks prosedur, yang kedua menelaah kebahasaan teks prosedur, yang ketiga menjelaskan struktur teks prosedur, dan yang keempat menjelaskan kebahasaan teks prosedur. Cakupan materi yang pertama yaitu pengertian teks prosedur, yang kedua struktur teks prosedur, yang ketiga kaidah kebahasaan teks prosedur, dan yang keempat langkah-langkah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah anak-anak, mari kita bahas satu-satu ya. Nah anak-anak, di sini Ibu berikan contoh teks prosedur dengan judul Cara Membuat Pisang Goreng. Pada teks prosedur dimulai dari pernyataan umum atau tujuan dalam membuat pisang goreng tersebut. Yang kedua baru persiapkan bahan-bahan dan alat-alat, dan selanjutnya yaitu proses atau langkah-langkah cara membuat pisang gorengnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh teks prosedur berikut beserta strukturnya ya. Nah, di sini ada tabel mengenai analisis contoh teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Pisang Goreng beserta strukturnya. Nah, struktur teks prosedur yang pertama ada pernyataan umum atau tujuan. Nah, kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau tujuan di sini, pisang goreng adalah menu makanan tradisional dari Indonesia yang memang sangat populer. Menu ini dapat dijadikan sebagai pendamping teh, kopi, dan minuman lainnya. Tidak hanya itu, makanan ini juga menjadi makanan yang sering menjadi hidangan kesukaan dalam berbagai macam acara. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam pernyataan umum atau tujuan pada teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Pisang Goreng. Nah, yang berikutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini menjelaskan proses atau langkah-langkah mulai membuat pisang goreng sampai dengan bisa dihidangkan. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu memasukkan tepung, gula, air, dan garam secukupnya ke dalam satu wadah, lalu dapat diaduk hingga merata. Berikutnya yaitu memotong pisang menjadi 2 atau 3 bagian ke dalam adonan tepung. Selanjutnya, panaskan minyak goreng ke dalam penggorengan. Kemudian, jika minyak sudah panas, maka pisang dimasukkan ke dalam penggorengan. Tunggu hingga pisang yang digoreng lebih keras, lalu balik memakai spatula. Tunggu pisang hingga warna menjadi
coklat keemasan, jika sudah, pisang diangkat dan ditiriskan di atas serok. Struktur teks prosedur berikutnya yaitu penutup. Nah, kalimat penutup pada teks prosedur yang berjudul cara membuat pisang goreng ini yaitu kemudian taruh pisang goreng di atas piring dan pisang goreng siap disajikan. Nah, contoh tersebut termasuk analisis teks prosedur cara membuat pisang goreng dengan strukturnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis kaidah kebahasaan pada contoh teks prosedur yang berjudul cara membuat pisang goreng. Nah, pada tabel tersebut tertulis 7 kaidah kebahasaan dan kutipan teks. Kutipan teks di sini untuk menunjukkan kalimat mana yang termasuk ke dalam kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat temporal, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, dan bilangan penanda. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami tentang contoh teks prosedur, kalian sudah paham mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial untuk melakukan langkah tertentu. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penutup. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Yang kedua yaitu ada langkah-langkah. Langkah-langkah pembahasan diisi dengan petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunan mengikuti urutan waktu dan bersifat kronologis. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi teks prosedur. Yang pertama yaitu teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, atau perangkat lain yang sejenis. Yang kedua, teks yang berisi cara melakukan aktivitas. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 7. Yang pertama yaitu kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga kalimat interrogatif, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima verba material dan tingkah laku, yang keenam partisipan manusia, dan yang ketujuh bilangan penanda. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini kalimat yang mengandung perintah, fungsinya untuk menerima atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah itu, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu verba material dan tingkah laku.
Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan untuk membantu langkah-langkahnya. Yang ketujuh yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Nah, simpulan pada pembelajaran hari ini kita sudah membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan contoh teks prosedur beserta analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.